Halo semuanya, perkenalkan saya Yulia Kristina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis, yaitu sewa peralatan mendaki dan juga camping dengan nama Langkah Bumi. Adapun latar belakangnya, yang pertama, tren petualangan alam. Gaya hidup masyarakat kini bergeser ke arah outdoor adventure dan ekowisata. Banyak orang mencari ketenangan di alam untuk melepas penat dari rutinitas kota. Yang kedua, peluang di Bali. Bali tak hanya terkenal dengan pantainya, tetapi juga menjadi destinasi favorit pendaki berkat gunung dan jalur trekking yang eksotis seperti Gunung Batur dan juga Gunung Agung. Selanjutnya, masalah dan solusi. Tidak semua orang memiliki perlengkapan mendaki yang lengkap dan juga aman. Melalui konsep sewa alat, Langkah Bumi hadir sebagai solusi praktis, hemat, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, mengembangkan usaha penyewaan alat mendaki dan camping. Langkah Bumi di Bali hadir sebagai solusi petualangan yang praktis dan juga modern. Yang kedua, membantu masyarakat dan wisatawan menikmati keindahan alam tanpa harus membeli perlengkapan sendiri. Yang ketiga, mendorong gaya hidup smart adventure, berpetualang dengan aman, hemat, dan bertanggung jawab terhadap alam. Yang keempat, menyediakan peralatan yang lengkap, aman, dan berkualitas dengan sistem sewa yang mudah dan cepat melalui platform digital. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, profil usaha. Langkah Bumi, teman setia petualanganmu, adalah usaha penyewaan peralatan mendaki dan camping yang berlokasi di Kediri, Tabanan, Bali, menyediakan perlengkapan seperti tas carrier, tenda, sepatu gunung, sleeping bag, kompor portable, dan lain-lain. Adapun struktur organisasinya, yang pertama ada pemilik atau pengelola yang bertugas sebagai perencanaan strategi, keuangan, promosi, dan pengawasan. Yang kedua ada petugas administrasi, bertugas sebagai pencatatan transaksi, data pelanggan, dan promosi online. Selanjutnya ada petugas operasional yang bertugas melakukan pengecekan, kebersihan, pengantaran, dan juga pengembalian alat. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama ada NPWP, ada SKDU, ada NIP, ada SIUP, ada izin lingkungan, ada bukti pemilikan tempat, serta perjanjian sewa yang tertulis. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada gambar pasar dan target. Konsumen utama Langkah Bumi adalah pendaki, pecinta alam, mahasiswa, komunitas outdoor, serta wisatawan lokal dan mancanegara yang aktif, gemar berpetualang dan peduli dengan lingkungan. Selanjutnya, strategi pasar. Kami menawarkan alat berkualitas, harga terjangkau, dan paket hemat. Promosi dilakukan lewat media sosial, banner, kerjasama komunitas, fokus pada pelayanan yang cepat, kemudahan akses, dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pesaing dan peluang bisnis. Pesaing di wilayah Tabanan masih sedikit dan umumnya hanya menyediakan alat yang dasar. Langkah Bumi unggul dengan perlengkapan yang lengkap, sistem digital, dan konsep ramah lingkungan. Peluang pasar sangat menjanjikan karena meningkatnya minat wisata alam dan potensi kerjasama dengan komunitas serta agen wisata di Bali. Selanjutnya, aspek lingkungan dan juga AMDAL. Usaha Langkah Bumi memiliki dampak lingkungan yang rendah karena tidak menghasilkan limbah atau polusi. Meskipun tidak memerlukan kajian AMDAL yang mendalam, kami tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan perawatan rutin alat, menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan menghindari plastik sekali pakai. Selain itu, kami turut berkontribusi melalui kegiatan sosial seperti penanaman pohon dan kebersihan lingkungan untuk mendukung kelestarian alam Bali. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada peralatan. Kami menyediakan perlengkapan mendaki, camping, dan memasak outdoor seperti tenda, sepatu gunung, tas carrier, jaket, kompor portable, dan lain-lain. Semua alat bersih, aman, dan terawat dengan opsi paket sewa lengkap dan harga fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada teknologi. Kami menggunakan WhatsApp Business, Instagram untuk pemesanan online, Google Sheet atau Excel untuk inventory. Kami juga menggunakan pembayaran digital seperti Kris atau transfer, serta promosi media sosial melalui IG atau TikTok untuk memperluas jangkauan pasar. Bisa dilihat pada gambar berikut peralatan sewa dan mendaki di Langkah Bumi. Ada banyak sekali, ada jaket, ada sepatu, ada tenda, dan ada juga kompor portable. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Peralatan mendaki dan camping lengkap dengan berkualitas dan juga terawat. Yang kedua, harga terjangkau dan sistem pemesanan digital dan juga praktis, serta pelayanan ramah, profesional, dan fleksibel dengan opsi pengantaran. Yang kedua, kelemahan. Skala usaha kami kecil dan SDM terbatas, serta ketergantungan pada musim wisata dan juga cuaca. Kami juga membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan alat dan juga promosi. Yang ketiga, ada peluang.
tren wisata alam dan gaya hidup outdoor meningkat pesat. Selanjutnya, potensi kerjasama dengan komunitas dan agen wisata dan juga sekolah, dan kesadaran masyarakat untuk menyewa dibandingkan membeli alat baru. Selanjutnya ada ancaman, munculnya pesaing baru dengan layanan serupa, dan juga risiko kerusakan atau kehilangan alat dari penyewa, dan cuaca ekstrim dapat menurunkan minat dari pendaki. Selanjutnya masuk ke analisis keuangan, ada modal awal, bisa dilihat pada tabel. Modal awal kami dengan total Rp52.975.000. Selanjutnya ada aliran kas bersih atau net cash flow. Rata-rata transaksi per pelanggan adalah Rp175.000 per penyewaan. Kami menargetkan 50 pelanggan per bulan. Adapun pendapatan bulannya menghasilkan Rp8.750.000 dan dengan pendapatan tahunan menghasilkan Rp105.000 dengan penyusutan Rp14.325.000 per tahun. Bisa dilihat pada tabel. Adapun rincian dari laba kotor kami, pendapatan kotornya sebesar Rp105.000.000, ada dengan biaya operasional sebesar Rp52.800.000 dan penyusutan sebesar Rp14.325.000. Kami menghasilkan laba sebelum pajak atau EBIT sebesar Rp37.875.000. Pajak kami 0% karena pendapatan kotor kami masih di bawah Rp500 juta, maka laba setelah pajaknya sama dengan laba sebelum pajak, yaitu sebesar Rp37.875.000. Adapun aliran kas bersih dengan rumus EAT atau laba setelah pajak ditambah penyusutan menghasilkan aliran kas bersih Rp52.200.000. Selanjutnya ada payback period atau PP dengan rumus investasi awal dibagi aliran kas bersih tahunan, yaitu Rp52.975.000 dibagi Rp52.200.000 menghasilkan 1 tahun 5 hari. Jadi waktu pengembalian modal atau payback periodnya adalah 1 tahun 5 hari, yang berarti investasi sebesar Rp52.975.000 akan kembali sepenuhnya setelah beroperasi sekitar 1 tahun 5 hari. Selanjutnya ada net present value atau NPV dengan tingkat diskonto atau diskon faktur sebesar 10% dan aliran kas bersih tahunan Rp52.200.000, maka perhitungannya sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan mendapatkan NPV, yaitu total PV kas bersih dikurangi dengan PV investasi menghasilkan Rp144.863.000 karena NPV positif sebesar Rp144.863.000 dan payback period hanya sekitar 1 tahun, maka usaha penyewaan alat mendaki dan camping Langkah Bumi dinyatakan layak untuk dijalankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.